Oke, oke, sama teman-teman sekalian dan teman-teman GCI. Nah, ini sebelum saya ngobrol tentang GCI, di sini teman-teman ada yang sebelumnya tahu tentang GCI enggak ya? Kita ada game singkat mungkin nanti di akhir acara, kalau teman-teman bisa menjelaskan secara singkat apa itu GCI, nanti akan ada imani dari saya nanti. Nah, monggo. Oh, belum ada yang tahu tentang GCI ya. Oke. Eh, Sebelumnya jadi teman-teman GCI ini kependekan dari kata Junior Chamber International, yaitu sebuah organisasi kepemudaan internasional yang dimana tujuannya adalah mengembangkan para pemuda di seluruh dunia ini supaya kita terkoneksi dalam satu tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang utama adalah mensukseskan program dari United Nations yang sejalan dengan itu, yaitu kalau teman-teman pernah dengar nanti tentang Sustainable Development Goals, yaitu tujuan tujuan jangka besar dunia seperti pengentasan kemiskinan, tujuan tentang eh, apa namanya climate change dan lain-lain seperti itu. Nah, GCI sendiri ini organisasi internasional yang awalnya didirikan di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Saint Louis pada tahun 1915. Nah, untuk kegiatannya sendiri, GCI itu ada 4 pilar. Jadi yang pertama itu ada pilar individual, di mana tujuannya adalah untuk individual development atau mengembangkan diri teman-teman. Jadi seputar mungkin yang berhubungan sama hobi, kayak gitu. Terus ada pengembangan profesional lain, misal public speaking dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah business development, di mana kebanyakan anggota GCI ini memang bisnis ya dan profesional, tapi juga ada yang mahasiswa. Seperti contohnya Kak Imas ini kan dia mahasiswa ya, semester 2 ya, VP Imas ya. Oh, keren sekali. Oh, semester 3 keren sekali ini. Kegiatannya luar biasa banyak VP Imas ini. Nah, ini salah satu contoh sukses dari member GCI ini, VP Imas. Jadi, di mana pemuda yang ada di CCI atau member CCI ini dapat mengorganize banyak kegiatan kayak gitu. Nah, tadi kalau pengembangan bisnis itu seperti contohnya bisnis matching atau kita bertemu dengan berbagai teman pengusaha untuk sharing tentang kegiatan bisnisnya, juga ada penjelasan tentang inkubasi usaha, misal perpajakan, bisnis produk atau segala macam. Yang ketiga adalah komunitas. Jadi di mana teman-teman ini community and social action. Jadi selain tujuan-tujuan itu, kita juga bekerja sama, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Juga kita juga seringkali menyelenggarakan acara sosial. Yang terakhir ini yang membedakan dengan organisasi-organisasi yang lain. Ini adalah internasional pilar. Nah, kebetulan ini VP IMAS sendiri ada di internasional pilar. Jadi kayak di GCI ada di banyak negara. Salah satu contohnya yang ada di materi pembahasan pada malam ini kan di Jepang ya. Jepang itu salah satu contoh suksesnya GCI di sana. Jepang dan Korea ini negara yang GCI-nya luar biasa. Bahkan kemarin di bulan apa, PPI Mas di Kyoto ya, ada Kyoto Conference ya. Jadi lewat jaringannya GCI itu teman-teman bisa menghubungi chapter namanya ya, chapter di Jepang itu untuk melakukan kegiatan. Misal kita mau perkenalan, hanya sekedar perkenalan atau misal katakanlah misal saya punya bisnis nih di bidang food and beverage, saya mau cari partner di daerah Jepang di kota mana. Nah, ini saya bisa lewat jaringannya GCI untuk men-reach pebisnis yang ada di sana. Begitu juga di apa negara-negara lain, misal Malaysia, Turki atau segala macam. Pokoknya seru sekali nih hal-hal yang berhubungan sama GCI. Nah, mungkin gamesnya nih VP Drastia sama PD Alvin nanti monggo teman-teman apa namanya menuliskan atau menjelaskan di akhir apa itu secara singkat tentang GCI. Nanti kita akan ada door prize-nya dari saya berupa imani. Nanti kita kirim ke alamat teman-teman yang menjadi pemenangnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elviseno. Ingat ya teman-teman tadi yang udah disampaikan Elviseno, ada sedikit games atau door prize dari JCI Yogyakarta. Nanti akan aku jelasin lebih lanjut. Nah, sebelum kami lanjut lagi, nah ini kita udah mulai di acara inti nih. Jadi acara inti kita pada hari ini
kita ada kedatangan dari eh, narasumber kita. Nah, aku mau jelasin nih. Jadi narasumber kita bernama Alfonsus Adi Wicaksono. Nah, beliau ini spesialis dalam teknologi dan keamanan pangan setelah lulus dari program Magister Special Course on Japanese Food Safety Program. Nah, itu di Kagawa University di Jepang. Nah, selain teknologi pangan, minatnya dalam perkembangan bisnis telah mendorongnya untuk mengambil peran sebagai tim perkembangan bisnis dan juga penjualan di sebuah agensi merek digital. Dengan pola pikir internasional, kepemimpinan, dan keterampilan komunikasinya, ia ingin menjajaki peran di Departemen Bisnis Internasional, khususnya di perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, daripada kita lama-lama lagi nunggu ke acara intinya, silakan Kak Alfonsus Adi Wicaksono. Ya, terima kasih Kak Imas. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, Halo, malam malam. malam Kak. Kak, Selamat malam malam. Kak. Malam Kak. Ya, halo, halo, malam-malam. Ya, terima kasih ya. Saya nggak nyangka nih, jujur aja. Ternyata pesertanya sebanyak ini ya. Saya mikirnya awalnya cuma 50, 30 gitu. Ternyata ini berapa nih? 147 ya, gila ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih buat Studev dan juga GCI udah apa ya mengundang saya di acara ini. Jadi tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan apa ya, mungkin saya akan sharing aja tentang pengalaman saya sejak saya mahasiswa di Indonesia, terus pergi ke Jepang, menjadi mahasiswa di Jepang, dan sekarang mulai apa ya istilahnya berkarir profesional gitu di salah satu perusahaan Jepang gitu. Nah, kalau nggak salah kan saya dapat waktu sekitar 30 sampai 40 menit ya, Mas, ya, untuk presentasinya. Nanti kalau misalnya waktunya apalah di Asia Aba atau apa supaya tidak terlalu molor dan ya supaya tidak terlalu molor dan juga apa namanya supaya nanti waktu Q&A-nya bisa lebih lama gitu karena yang penting menurut saya adalah bagian Q&A-nya gitu. Ya, mungkin mulai saya langsung share screen aja. Eh, saya share screen dulu ya. Eh, Desktop. Yap. Aduh, ternyata ini ya. Oh, Mas bisa minta tolong di-share aja nggak PDF-nya, Mas? Ternyata saya kalau share screen harus keluar Zoom dulu nih. Oke, siap-siap. Ya. Oh, bisa nggak ya? Coba bentar. Oh, bisa nggak nih? Oh, Bisa. bisa. Udah bisa ya? Oh, yaudah, gini aja deh. Iya, ya. Ini muka saya nutupin nggak ya? Aman kan ya, Mas ya? Ya, ini buat yang ngechat-ngechat, eh, terima kasih ya. Nanti coba saya ini waktu apa namanya waktu Q&A nanti kita tanya jawabnya bisa via chat, bisa bisa via langsung. Ya, langsung dimulai aja. Jadi ini judul acaranya adalah Pathway to Kickstart Your Career in Japan. eh ya, jadi pertama-tama saya perkenalan dulu ya. Ini nama saya Alfonso Hadi Wicaksono. Saya lahir di Jogja tahun 97, 26 tahun yang lalu. Terus pada tahun 2016 saya masuk ke Universitas Gadjah Mada, masuknya ke Fakultas Teknologi Pertanian, jurusannya Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Lalu di tahun 2020 saya lulus. Setelah lulus saya langsung dapat kesempatan untuk melanjutkan S2, sekolah lagi untuk di Jepang, tepatnya di Kagawa University, salah satu universitas di kota kecil di Jepang dengan mengambil jurusan apa ya specialty-nya mungkin di food safety ya. Tapi nama programnya tuh Career Development Program on Food Safety gitu. Lalu 2020 saya sorry 2022 saya masuk ke Kagawa University. 2022 saya lulus, lalu di bulan September
Lalu bulan Oktober saya memulai karir profesional saya atau karir pekerja saya sebagai production staff supervisor di Kenko Mayonnaise Japan. Kenko Mayonnaise ini apa ya? Semacam perusahaan yang membuat mayonnaise, salad, dan juga saus-sausan dressing seperti itu. Lumayan besar di Jepang, tapi udah ada pabrik juga di Indonesia walaupun masih kecil. Lalu saya di situ 1,5 tahun bekerja di pabrik di bagian produksi sebagai production staff supervisor. Lalu baru pada tahun ini, tepatnya di bulan Juli tahun ini, saya memutuskan untuk ganti pekerjaan ya, menjadi ke sebuah kantor lain, namanya ini FTI Japan atau Food Trading Innovative Japan. Ini di sini saya berperan sebagai Quality Assurance Department. Jadi kebetulan karena perusahaannya tidak terlalu besar, maka begitu saya masuk, saya bisa apa ya langsung dipercaya sama sama tim untuk sebagai mungkin salah satu head-nya gitu ya di bagian Quality Assurance Department-nya. Begitu. Lalu lanjut. Nah, ini kontennya hari ini ya, teman-teman semuanya. Jadi kontennya hari ini apa namanya? Ada 5 pokoknya. Yang pertama tuh why Japan gitu. Kenapa sih dulu saya ke Jepang? Terus kenapa Jepang itu menarik? Kenapa banyak orang pengen ke Jepang gitu? Itu menurut pandangan saya gitu. Lalu yang kedua, how to get a job. Jadi setelah kita tertarik nih dengan Jepang dan segala macam, caranya gimana sih ke Jepang itu ada berapa jalur sih? Terus jalur satu, jalur dua, jalur tiga ini plus minusnya apa sih? Benefitnya apa? Kelemahannya apa gitu. Lalu yang ketiga, saya akan mencoba menjelaskan salah satu dari 3 jalur itu, di mana tuh jalur yang saya pakai ya. Lalu saya akan sharing pengalaman aja di situ. Jadi saya di situ ngapain aja, perjalanan saya dan segala macam hingga saya sampai sekarang bekerja di sini. Lalu yang keempat, pastinya saya akan menjelaskan juga working benefits-nya ya, keuntungannya bekerja di Jepang gitu, baik secara material, secara yang lain-lain gitulah. Lalu yang terakhir itu working culture-nya atau budaya bekerjanya di Jepang ya. Sesuai apa ya, saya hanya akan sharing pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun kerja di Jepang, tentang apa aja sih yang kalau misalnya kita mau bekerja di Jepang apa yang perlu kita persiapkan, eh, apa ya sifat-sifat atau bukan sifat ya mungkin elemen-elemen yang perlu kita waspadai atau kita siapkan dari sekarang gitu. Lalu yang terakhir adalah Q&A-nya. Yap, lanjut. Yang pertama ini why Japan dulu. Kenapa sih Jepang gitu? Mungkin alasan pertama kenapa orang itu pengen ke Jepang menurut saya adalah satu, Jepang itu terkenal sebagai negara yang apa ya, maju gitu ya. Negara maju, teknologinya canggih, segala macam secara transportasi, kereta, kereta cepat dan juga mungkin makanannya enak-enak. Terus kotanya tuh negaranya sangat aman, angka kriminalitasnya rendah, negaranya tuh sangat nyaman untuk apa ya untuk hidup gitu ya. Untuk jalan kaki enak, untuk hidup enak, untuk kemana-mana enak, apa-apa ada, makanannya enak dan segala macam. Itu pasti akan menjadi apa ya top of mind kita kalau misalnya kenapa sih ke Jepang gitu. Dibanding dengan negara-negara mungkin di Asia Tenggara atau apa gitu. Lalu yang kedua, mengapa saya memilih Jepang itu karena saya mendapatkan info ya. Ini info tentang kondisi pasar di Jepang. Jadi meskipun Jepang itu adalah negara yang maju, penduduknya apa tuh namanya berpendapatan yang cukup tinggi, negaranya maju, aman dan segala macam. Namun ternyata Jepang itu mengalami salah satu krisis gitu, di mana penduduknya itu terus-menerus menurun, angka penduduknya itu. Nah, angka penduduk yang menurun ini menyebabkan apa, teman-teman? Menyebabkan pasarnya itu kecil. Jadi semua perusahaan di Jepang itu tuh mereka semakin lama pasarnya semakin kecil. Yang tadinya dia bisa ngejual 100, lama-lama kok jadi 90, kok jadi 80 gitu. Nah, ini terus-menerus nih pasar ini akan turun ini. Pasarnya turun, nah, lalu muncullah interest saya yang ketiga gitu. Kalau pasarnya turun, apa yang dilakukan perusahaan Jepang? Perusahaan Jepang akan ekspansi ke luar negeri. Ke ekspansi kemana? Pasti akan ekspansi ke negara-negara sekitarnya Jepang dulu. Mungkin ke China, mungkin ke Korea, mungkin ke Vietnam, salah satunya ke Indonesia. Kenapa ke Indonesia? Karena Indonesia adalah pasar yang cukup besar untuk ekspansi produk-produk Jepang. Bisa kita ketahui ya, di sekitar kita tuh pasti banyak sekali produk Jepang ya. Misalnya dari elektronik.
ada yang Panasonic lah, apalah, apalah gitu. Lalu kendaraan, mungkin motor kita, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, itu kan semuanya dari Jepang ya. Mobil, Toyota, Mitsubishi, semuanya juga dari Jepang. Terus bahkan kayak misalnya kita ke toilet atau apa itu, WC itu tuh juga biasanya dari Jepang itu. Mereknya Toto, mereknya Lexil itu juga dari Jepang itu. Terus alat-alat masak, alat-alat kebutuhan sehari-hari lah. Itu semuanya hampir mungkin 70-80% dari penduduk Indonesia itu pasti punya produk hasil Jepang. Maka dari itu Jepang ini merupakan apa ya? Merupakan eksportir yang sangat besar gitu, peluangnya besar. Tapi kelemahannya adalah orang Jepang itu tidak bisa dengan mudah mempelajari bahasa dari negara orang lain. Jadi misalnya nih ada sebuah perusahaan katakanlah apa ya Mitsubishi gitu atau Honda gitu. Honda nih pengen dia ke Indonesia nih. Ah, saya pengen jualan motor saya ke Indonesia nih. Saya pengen jualan barang saya ke Indonesia. Tapi dia tuh nggak tahu nih orang Indonesia ini bisa nggak diajak kerjasama. Indonesia orang Indonesia dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak tahu budaya Indonesia. Maka dari itu orang-orang Jepang itu mengundang orang-orang luar negeri untuk datang ke Jepang. Untuk datang ke Jepang, mereka sekolahkan, mereka bayarin sekolahnya, lalu mereka ajarin bahasa Jepang, mereka ajarin budaya Jepang, supaya apa? Supaya kalau mereka lulus dari perusahaan, sorry, dari universitas di Jepang itu, bisa mereka ambil sebagai pekerja mereka, lalu ke depannya akan dipindahkan ke kantor cabang mereka di negaranya masing-masing. Jadi dia ngambil dari orang Vietnam, ngambil orang China, ngambil orang Thailand, Malaysia, Indonesia, disekolahkan, dididik secara Jepang, bekerja di situ selama 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lalu kalau misalnya perusahaan itu mau buka cabang di Indonesia, pasti orang itu akan dikirim ke Indonesia sebagai perwakilan mereka, representasi dari perusahaan tersebut. Nah, global expansion opportunity itulah yang menjadi apa ya motivasi utama saya. Jadi udah saya tahu kondisi marketnya, saya mendapatkan oh ada peluang besar nih kan ke depan ini pasti Indonesia nih pasti salah satu pasar yang besar nih. Jadi kalau saya ke Jepang, saya belajar bahasanya, saya mempelajari budayanya, kayaknya peluang saya untuk kembali ke Indonesia sebagai representatif Jepang itu cukup besar. Itulah yang membuat saya pengen ke Jepang di tahun 2020 setelah saya lulus kuliah di Indonesia. Nah, tapi ternyata teman-teman, setelah saya 2 tahun, enggak, saya di sini udah hampir 4 tahun ya. Setelah 4 tahun itu tiga alasan utama ini tuh masih kurang sebenarnya. Eh, Masih kurang untuk membuat kita apa ya istilahnya bukan bertahan ya, tapi membuat kita untuk ya membuat kita untuk bisa menikmati, bisa menjalani kehidupan sehari-hari di Jepang. Karena pastinya stres pasti ada ya. Maka dari itu cultural interest ini menjadi yang poin nomor 4 ini, cultural interest ini menjadi sesuatu yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita udah suka sama budayanya, kebetulan saya ini dari kecil suka banget sama budaya Jepang. Saya sering baca komik Jepang, kayak Dragon Ball, One Piece, Naruto, dan segala macam. Anime, saya juga suka nonton eh, TV-TV acara Jepang. Kan banyak tuh ya dulu di apa di TV-TV nasional itu, Benteng Takeshi segala macam. Terus saya juga suka dengan apa ya band-band apa musik-musik dari Jepang segala macam. Nah, jadi begitu saya sampai ke Jepang itu apa ya itu rasanya kayak bekerja di tempat yang saya impikan sejak kecil gitu. Nah, menurut saya banyak sekali bukan ada beberapa teman-teman saya itu yang dia apa ya di tengah jalan itu menyerah, bukan menyerah, dia memilih untuk tidak melanjutkan karirnya ke Jepang. Gara-gara memang dari awal dia tidak punya cultural interest dengan Jepang gitu. Jadi dia hanya melihat satu, dua, tiga ini. Maka dari itu menurut saya buat teman-teman yang pengen berkarir di Jepang, poin keempat ini juga cukup perlu gitu, cukup penting gitu. Ya, lanjut. Lalu selanjutnya how to get a job in Japan gitu. Nah, sebenarnya cara untuk mendapat kerja di Jepang itu ada tiga menurut saya. Direct recruitment atau rekrutmen secara langsung, melalui sekolah bahasa atau language school, dan master study. Nah, direct recruitment ini adalah, misalnya kita udah mahasiswa semester akhir di Indonesia. Itu ada beberapa lembaga-lembaga dari Jepang yang dia mau ngambil kita langsung untuk bekerja di perusahaan mereka. Itu keuntungannya apa? Pasti harganya secara cost untuk biaya kita pribadi pasti lebih murah. Karena kita lulus, kita langsung diambil sama perusahaan kerja Jepang, langsung kerja. Dan itu pasti akan mempersingkat waktu. Jadi setelah lulus bisa langsung kerja gitu. Hanya saja, peluang yang pertama ini tuh sangat terbatas. Biasanya bidang-bidangnya itu adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan IT. Programming, AI, robotik, dan segala macam. Atau program-program yang berkaitan dengan semiconductor.
Semiconductor, mungkin kalau yang belum tahu nanti bisa browsing-browsing apa itu semiconductor. Gampangannya semua apa ya, motherboard, semua PC, komputer itu tuh pasti ada partikel kompartemen semiconductor. Nah, itu Jepang ini baru sedang berkembang untuk semiconductor. Makanya dia sangat membutuhkan tenaga-tenaga dari luar negeri untuk bekerja di tempatnya. Nah, cuma untuk teman-teman yang di bidang lain, ini sebenarnya kalau saya mau jujur, direct recruitment ini peluangnya sangat kecil untuk yang sekarang menekuni di bidang yang tadi saya sebutkan, di luar yang bidang tadi saya sebutkan. Nah, makanya untuk kalian yang di bidang lain, sebenarnya ada dua cara nih. Cara yang pertama itu melalui language school atau sekolah bahasa. Jadi kalian lulus dari Indonesia, kalian pergi ke Jepang, mendaftar ke sekolah bahasa di Jepang, mempelajari bahasanya selama 6 bulan sampai 1 tahun sampai mencapai level tertentu, lalu mencari kerja di Jepang. Nah, keuntungannya apa? Pasti apa tuh semua semua bidangnya bisa kalian kalian ke latar belakang pendidikan kalian tidak dipermasalahkan. Lalu kesempatannya juga akan semakin tinggi karena kalian bisa datang sendiri ke Jepang, melihat langsung, mengikuti langsung dinamika pencarian pekerjaan di Jepang gitu. Nah, hanya pasti kita akan memakan waktu ya 1 sampai 2 tahun untuk belajar bahasa Jepang. Lalu pasti juga memakan biaya. Karena apa? Karena sekolah bahasa itu tidak ada beasiswanya. Jadi 90%, 95% itu selalu menggunakan apa ya, biaya pribadi gitu. Dan itu sebenarnya cukup 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 mahal untuk sekolah bahasa di Jepang. Hanya saja untuk sehari-harinya kalian bisa apa ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian melalui kerja part-time. Karena sekolah bahasa ini setahu saya tidak terlalu sibuk gitu ya. Mungkin seminggu cuma 3 kali, 4 kali. Sekali sekali sekolah mungkin cuma 2-3 jam gitu. Nah, selanjutnya di bidang yang di jalur yang ketiga, yaitu melalui master study. Inilah jalur yang saya pilih. Selain itu sesuai dengan apa ya? Selain itu karena saya ini kan bukan di bidang IT, bukan di bidang semiconductor, jadi saya nggak bisa nih pakai cara yang pertama. Saya juga nggak punya uang nih kalau masuk cara yang kedua gitu. Makanya saya mencoba untuk mencari cara yang ketiga dengan cara kita mencari peluang untuk S2 dulu di Jepang, sekolah di Jepang. Nah, karena kalau kita S2 di Jepang, peluang untuk mendapatkan beasiswa itu sangat tinggi. Jadi sekolah kita bisa gratis, biaya sehari-hari kita bisa di-cover oleh beasiswa, terus kita juga punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan apa ya, job hunting atau pencarian kerja di Jepang. Lalu eh, bisa mempelajari budayanya dulu, menjalin relasi dan mempersiapkan semuanya dengan lebih baik gitu. Hanya saja ya pasti kelemahannya itu, saya menghabiskan waktu sekitar 2 tahun untuk studi. Ini kalau misalnya dibandingkan dengan teman-teman saya yang begitu lulus dari S1 langsung kerja gitu. Mungkin secara karir kita dianggapnya telah 2 tahun gitu. Nah, lalu kerugiannya atau kelemahan yang kedua dari jalur jalur master study ini adalah ini kita harus mempelajari bahasa dan juga mempelajari bidang kita secara bersamaan. Karena apa ya? Karena untuk memperbesar peluang kita mendapatkan pekerjaan di Jepang, pasti kita harus mempelajari bahasa Jepang. Nah, jadi saya juga harus fokus dengan master saya, dengan riset saya, dengan skripsi atau tesis saya. Tapi di sisi lain saya juga harus tetap mempelajari bahasa Jepang untuk mempersiapkan mendapatkan pekerjaan di Jepang. Begitulah apa ya, 3 jalur untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang yang saya tahu gitu. Lalu selanjutnya, nih saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya ya. Jadi saya ini tahun 2019, waktu itu saya masih sekitar semester 6 atau semester 7 di UGM. Saya ini terpilih sebagai salah satu perwakilan dari fakultas saya. Fakultas saya untuk mengikuti sebuah apa ya, semacam summer summer school gitu. Jadi saya ke Jepang selama 1 bulan. Yaitu tujuannya kemana? Yaitu ke Kagawa University. Nah, ternyata 1 bulan acara itu tuh adalah semacam teaser gitu. Jadi di situ saya menjalani dinamika sebagai seolah-olah saya ini mahasiswa S2 di Jepang gitu. Saya ikut kelas, saya ke laboratorium, saya ikut riset, saya diajari bahasa Jepang sedikit-sedikit, lalu saya mempelajari bahasa, saya ada kunjungan ke pabrik, dan segala macam selama 1 bulan itu. Jadi itu memang program dari kampus saya, kampus Kagawa University ini untuk memperkenalkan program master mereka kepada calon-calon orang yang ingin bekerja di Jepang gitu. Nah, sebagai catatan, sewaktu 2019 itu, kemampuan bahasa Jepang saya sangat-sangat nol. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa membaca huruf Jepang,
dan segala macam. Pokoknya semuanya nol. Saya hanya memakai bahasa Inggris di situ. Dan itu aja juga masih terbata-bata, setengah-setengah lah bahasa Inggrisnya. Nah, tapi selama proses 1 bulan itu, saya mendapatkan informasi nih tentang market condition dan global expansion opportunity. Apa itu? Itu yang tadi saya jelaskan bahwa oh ternyata penduduk Jepang tuh menurun, pasarnya tuh semakin kecil, mau nggak mau dia harus ekspansi keluar dia butuh orang luar negeri. Nah, daripada dia mengirim orang Jepang ke luar negeri, mendingan dia mengambil orang luar negeri ditaruh Jepang di sekolahin, terus terus sama mereka dijadikan pekerja mereka untuk kedepannya mewakili perusahaan mereka di cabang-cabang luar negeri mereka itu. Nah, maka dari itu lalu saya eh, lalu saya apa namanya? Oh, tadi ada yang bilang ini ya, sudah ada cabang Honda di Indonesia. Iya, ini itu kan contoh ya. Kalau misalnya yang lain juga banyak gitu. Misalnya kalau kalian tahu kemana ada Nitori ya. Nitori itu baru aja buka cabang di Jakarta kemarin bulan lalu gitu. Nitori itu semacam IKEA gitu. Nah, gitu. Oke, sorry sorry, cukup terdistrak, tapi nggak apa-apa akan saya lanjutkan ya. Nah, maka dari itu selama setelah saya mengikuti program 1 bulan itu, saya memutuskan untuk kayaknya saya habis lulus nih, saya mau ngejar karir di Jepang deh. Nah, lalu saya kembali ke Indonesia. Nah, tahun 2020 saya mengumpulkan semua informasi itu. Saya browsing-browsing, saya tanya-tanya, saya ikut program-program seperti yang diadakan Studev dan DCI ini. Nah, saya mengumpulkan semua informasi yang bisa saya kumpulkan tentang beasiswa dan segala macam. Oh, ternyata ada banyak nih opsinya untuk beasiswa. Oh, ada A, ada B, ada C. Kalau A itu timelinenya gini, persiapannya ini, syarat-syaratnya ini, segala macam. Nah, lalu untuk bisa mendapatkan apa ya kesempatan master ke Jepang, saya harus menyesuaikan topik riset saya sesuai dengan program S2 yang akan saya incar gitu. Saat itu saya mengincar di Kagawa University itu ada salah satu profesor yang dia itu meneliti tentang keamanan pangan gitu. Maka dari itu, karena saya belum punya topik skripsi di S1, saya mencoba mendiskusikan ini dengan dosen saya. Pak, saya pengen ke Jepang, saya pengen untuk lanjut ke S2 ke profesor ini gitu. Jadi kalau saya membuat topik skripsi yang bisa berkaitan sama penelitiannya profesor ini, kira-kira bisa nggak Pak? Supaya nanti saat saya mendaftarkan diri master ke Jepang itu, profesor ini tertarik sama saya karena ada kesamaan bidang gitu. Nah, semuanya saya akhirnya bisa mendapatkan topik skripsi, terus saya mendapatkan apa ya semacam LOA (Letter of Acceptance) dari profesor saya walaupun saya belum lulus. Tapi waktu itu pandemi, teman-teman, 2020. Nah, pandemi, laboratorium saya tutup. Nah, itu saya terancam tidak bisa lulus. Tidak bisa lulus tepat waktu, tidak bisa berangkat ke Jepang tepat waktu. Artinya kesempatan saya hilang. Nah, tapi daripada saya pusing-pusing memikirkan itu, maka saya memutuskan untuk mempelajari bahasa Jepang aja. Karena apa laboratorium saya tutup, saya nggak ada kerjaan di rumah, udah saya belajar bahasa Jepang. Saya kejar tuh bahasa Jepang sampai tahap tertentu. Waktu itu saya menargetkan bisa mendapatkan level N4 gitu. Kalau kalian yang belum familiar dengan grade-nya Jepang, jadi Jepang tuh ada N1, N2, N3, N4, N5. N1 paling susah, N5 paling gampang. Nah, itu saya menargetkan N4 gitu. Jadi kayak 2 level dari bawah gitu. Nah, sembari saya mempelajari bahasa Jepang, ternyata laboratorium perlahan-perlahan mulai dibuka, jadi saya harus menyelesaikan semuanya tepat waktu. Karena kalau nggak tepat waktu, percuma. Saya bisa bahasanya, saya udah mempelajari bahasanya, saya udah riset segala macam, saya lulusnya nggak tepat waktu, nggak bisa lulus. Terus kesempatan saya hangus, kan jadi percuma gitu ya. Nah, akhirnya semuanya tepat waktu, 2020, bulan Agustus saya lulus, lalu sekitar bulan Oktober saya berangkat ke Jepang gitu. Jadi cuma ada 2 bulan. Nah, inilah perjalanan saya sewaktu di Jepang. Jadi master di Jepang itu kan cuma 2 tahun ya teman-teman, 2 tahun atau 4 semester. Nah ini adalah salah satu periode tersibuk dalam sepanjang hidup saya gitu. Karena apa? Karena yang saya sebutkan tadi, saya harus mempelajari bahasa Jepang, saya harus mencari kerja, saya harus mempelajari master saya harus riset dalam waktu yang bersamaan. Jadi pada semester 1, dalam waktu 6 bulan itu, mungkin 80% dari waktu saya itu dihabiskan untuk mempelajari bahasa Jepang. Karena apa teman-teman? Karena kalau semester 2 saya yang dari N4 itu nggak masuk ke N3, saya nggak boleh ngambil kelas. Kalau nggak ngambil kelas, berarti saya nggak dapat SKS, saya nggak bisa lulus. Makanya saya harus, dalam waktu 6 bulan tuh harus ngejar bisa sampai dapat N3. Jadi waktu saya 80% dihabiskan untuk mempelajari bahasa Jepang. Lalu di samping itu, saya juga mulai, apa ya, ada kelas-kelas yang berkaitan dengan
master saya misalnya tentang keamanan pangan, tentang packaging dan segala macam. Disambil saya juga harus mulai membuat semacam rencana penelitian saya atau draft riset saya gitu. Sambil saya memasuki laboratorium, mempelajari alat-alat laboratorium, metode-metode segala macam. Berakhirlah tuh 1 semester. Lalu semester 2 saya dua karena bahasanya itu udah ini ya udah cukup muak ya, cukup apa tuh cukup kenyang dengan bahasa Jepang. Akhirnya saya menurunkan eh, apa ya porsi belajar bahasa saya mau fokus untuk ambil kelas. Jadi eh, SKS untuk 2 tahun itu saya habiskan 50% sampai 60% itu di waktu saya semester 2. Jadi hampir tiap hari itu saya kelas tuh dari pagi sampai siang, siang kadang-kadang siang sampai sore saya kelas 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 sambil mempelajari bahasa Jepang, sambil tetap menjalankan riset saya. Lalu di semester 2 ini saya mulai mengikuti beberapa internship untuk mengetahui gimana sih kerja di Jepang itu budayanya kayak gimana, kantornya seperti apa, pabrik-pabrik pangan di Jepang itu seperti apa. Nah, jadi saya juga membagi waktu untuk mengikuti internship-internship yang disediakan oleh kampus saya gitu. Ntar izin minum ya teman-teman. Nah, lalu semester 3 ini dimulai dengan job hunting. Kenapa semester 3 dimulai dengan job hunting? Kedepannya nanti akan saya jelaskan timeline tentang job hunting di Jepang. Pada intinya, job hunting di Jepang itu dimulai 1 tahun sebelum kalian semua lulus. Jadi setelah 1 tahun kalian ikut job hunting, kalian keterima kerja, lalu lulus langsung kerja gitu. Kalau di Indonesia atau di negara lain kan, kalian lulus dulu nih, baru kalian cari kerja, baru dapat kerja gitu. Nah kalau di Jepang itu, kita nyari kerja itu sambil kita masih kuliah. Jadi saat kita udah kuliah tuh, hampir semuanya udah dapat pekerjaan gitu. Jadi kita tinggal fokus ke riset kita di semester 4. Jadi semester 3 itu selama 1 semester, selama 6 bulan, saya daftar-daftar ke banyak sekali perusahaan ya. Mungkin kalau dihitung mungkin ada sekitar 40 sampai 50 perusahaan. Saya kirim saya kirim CV saya, ada yang interview, ada yang kemana, ada yang kemana, yang kemana, sambil saya kelas, sambil saya riset gitulah. Nah, lalu di semester 4 karena udah dapat pekerjaan nih, alhamdulillahnya di puji Tuhan di semester 3 saya dapat pekerjaan. Maka di semester 4 ini saya harus fokus ke riset saya. Karena kalau udah dapat kerja tapi nggak lulus kan sama aja ya. Jadi saya harus fokus ke menyelesaikan apa namanya riset saya supaya S2-nya lulus gitu. Itulah perjalanan saya 2 tahun selama menjadi mahasiswa di Jepang. Nah, selanjutnya ini job hunting timeline. Jadi misalnya gini teman-teman, misalnya kalian ini ke masuk ke master student di Jepang, itu kan kalau di Jepang tuh dia bukanya 2 periode ya, di bulan April dan bulan Oktober. Let's say kalian ini masuk di April 2025. Berarti kalian akan lulus nih di 2027. Nah, dari 2025 ini baru sorry, 3 masuk. 3 bulan kalian kerja, itu udah ada istilahnya summer internship. Yang seperti yang tadi saya bilang tadi. Jadi udah ada internship, kalian bisa daftar internship ke hampir semua perusahaan di Jepang untuk tahu mekanisme apa tuh job hunting mereka kayak gimana, pekerjaan mereka gimana, apa ya, kerjanya apa aja, kerjanya ngapain aja, bidangnya apa aja, gitulah. Itu di 3 bulan pertama kalian masuk sebagai master student. Lalu di semester 2 ini kan semester 1 ini kan berakhir di sekitar bulan Oktober ya. Nah, semester 2 ini ada yang namanya winter internship. Sekitar Desember Januari itu ada winter internship. Itu hampir sama kayak summer internship, cuma periodenya dia di musim dingin aja gitu. Nah, selanjutnya di semester 3 nih, teman-teman. Semester 2 akhir sampai semester 3 seperti yang saya bilang tadi, itu udah dimulai tuh job hunting. Dari bulan Januari itu kita udah kirim CV itu ke sebanyak mungkin perusahaan yang kita mau gitu. Karena apa teman-teman? Karena timelinenya perusahaan Jepang merekrut sebuah karyawan baru itu sama. Jadi ini semua satu Jepang itu mereka seragam gitu. Jadi nggak ada yang ambil rekrutmennya bulan Juni, bulan apa nggak. Mereka tuh start dari bulan Januari untuk penerimaan karyawan baru April tahun setelahnya gitu. Itulah job hunting di Jepang gitu. Jadi dari Januari sampai Maret sampai Mei itu kita bukan internship, sorry, kita kirim CV, kita wawancara pertama, wawancara kedua, tes psikologi segala macam. Lalu di sekitar bulan Juni sampai bulan Juli ini kita udah tahu nih kita dapat kerja apa enggak gitu. Kita dapat pekerjaan, kita tinggal milih yang mana kalau kita dapat beberapa opsi gitu.
Nah, lalu 2027 atau 2 tahun setelah kita master, barulah kita lulus gitu. Nah, selanjutnya working benefits. Jadi sepertinya agak nggak fair kalau mesti dan kalau saya nggak menceritakan apa enaknya kerja di Jepang gitu. Dan kalian pasti juga penasaran, emang kalau gaji di Jepang tuh uangnya banyak boh gitu, atau fasilitasnya bagus ya gitu, dibanding sama Indonesia gimana sih gitu. Nah, inilah working benefits dari kerja di Jepang gitu. Oh, sorry. Sebelumnya, sorry ini kelewatan ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang kan, seperti sudah saya jelaskan gitu, ini tahap-tahapnya gitu. Jadi tahap-tahapnya kita pertama mengikuti apa tuh sesi penjelasan sebuah perusahaan. Ini biasanya kayak ada satu acara gitu, kayak Zoom meeting gitu, ada banyak roomnya tuh. Nah, nanti kita tinggal masuk nih. Oh, ada Toyota, ada Honda, ada Mitsubishi, ada Konami, ada Canon, ada apa ya, Pocari Sweat, ada apa gitu. Banyak gitu. Kita tinggal milih gitu. Mau datang yang mana, mau. Nah, dari situ kita bisa dapat info rekrutmen mereka, info perusahaan mereka dan segala macam gitu. Nah, lalu tahapnya gini, pertama pasti ada dokumen screening ya. Kita kirim CV dan segala macam. Nah, dan CV di Jepang ini cukup unik ya. Karena kita nggak bisa ngirim CV yang sama ke perusahaan yang berbeda. Itu pasti kita ditolak. Karena setiap perusahaan pasti punya format CV sendiri, punya pertanyaan masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Jadi kalau kalian pengen daftar ke 30 perusahaan, kalian harus punya 30 CV. Begitu. Makanya itu harus menyesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang mau kalian luangkan untuk membuat CV gitu. Kalau pasti kita daftar 50 sama daftar 10 pasti peluangnya banyak ke 50. Tapi apakah kita punya waktu untuk membuat 50 CV? Nah, itulah yang harus kita pinter-pinter nih mengatur strategi dan mengatur waktunya gitu. Nah, lalu habis itu ada interview, ada psikotes, ada interview kedua, interview ketiga gitu. Kadang-kadang ada FGD atau forum group discussion, ada internship, kadang-kadang ada paper test, baru kita mendapatkan formal offering. Nah, lanjut lagi ke ini. Ini adalah working benefit untuk kalian yang kerja di Jepang. Ini sesuai yang ini ya pengalaman saya mendaftar beberapa pekerjaan dan teman-teman saya satu pantaran gitu ya. Kalau kalian itu lulusan master student di Jepang, itu basic salary-nya di segitu tuh teman-teman. Di 220 ribuan sampai 240 ribuan atau sekitar 23 sampai 25 juta rupiah. Itu minimum ya teman-teman. Kalau kalian perusahaan yang bagus bisa dapat langsung bisa dapat 30, 28, 35 gitu itu bisa dapat gitu. Lalu dapat tunjangan atau allowance. Nah, allowance-nya itu transport pasti 100% kalian pasti dikasih kantor. Itu pasti. Kereta, kalian naik bis, naik kereta, segala macam itu pasti semuanya dikasih sama kantor kalian gitu. Lalu living allowance, misalnya kalian tinggal di apartemen atau tinggal di share house, biasanya ada perusahaan yang punya mes, kita bisa ikut ke mesnya dia, tinggal kita bayar lebih, mungkin 1 juta, 2 juta per bulan untuk membayar ke perusahaan. Ada perusahaan yang sistemnya kamu saya kasih budget segini sekitar 3 juta 4 juta gitu. Ada yang budgetnya persentase gitu. Kami bayarin 30 sampai 50% gitu. Gitu. Lalu ada moving allowance. Jadi karena dulu saya ini sekolahnya di Kagawa, di kota kecil gitu. Lalu saya kerja pertama itu di Kyoto. Nah itu dari Kagawa ke Kyoto tuh kan kita harus bawa barang-barang kita bawa diri kita segala macam. Nah itu biasanya tuh lalu kita kontrak apartemen pertama segala macam. Nah itu biasanya dapat bantuan dari perusahaan. Bisa dibayarin 100%, bisa dibayar 50%, bisa dikasih tunjangan doang gitu. Lalu kalau kita menikah, kita punya anak, pasti kita dapat tunjangan lagi dari perusahaan di Jepang. Lalu sistem promosi di Jepang 1 kali 1 tahun, biasanya di bulan Juni atau bulan Juli. Promosi ini maksudnya kalian bisa naik jabatan dan juga naik pastinya naik gaji ya teman-teman. Lalu holiday atau libur sesuai kalender, kadang-kadang kalau masalah cuti basicnya itu 10 hari ya untuk pekerja baru. Setiap tahunnya akan meningkat, mungkin di Indonesia juga sama. Tapi itu baru didapat setelah 6 bulan, mungkin di Indonesia sistemnya juga sama. Nah, yang paling menarik menurut saya teman-teman, di Jepang itu selalu ada sistem bonus. Bonus itu setidaknya 2 kali, ada yang 2 kali dan 1 kali. Itu summer dan winter bonus. Summer dan winter bonus itu apa ya? Intinya kita dapat bonus dari perusahaan. Dan bonus itu 1 kali bonus, setahu saya minimal 1,5 kali gaji. Basic salary ya teman-teman, base gaji pokok. Jadi kalau gajinya itu sekitar 23 sampai 25, lalu bonusnya 2 kali, sekali bonus 1,5 kali, berarti kan anggap aja kita gajian 15 kali ya setahun ya, gitu. Nah, nanti yang membedakan perusahaan kelas menengah, kelas atas, kelas super, kelas ekstra, kelas mewah itu adalah dari perkalian bonusnya nih. Ada yang dikali 5, ada yang dikali 10, ada yang dikali 15 gitu. Tergantung size perusahaan dan pastinya tergantung performance dan kontribusi kalian di perusahaan gitu. Nah, tapi aslinya agak kurang fair kalau saya hanya memberikan benefitnya juga.
Karena perusahaan maju, perusahaan maju. Karena negara maju, pasti kita juga akan mempunyai banyak kewajiban yang harus kita penuhi terhadap pemerintah di sana gitu ya. Kewajibannya itu apa aja? Yang pertama adalah kita harus membayar uang pensiun. Uang pensiun ini diambil sekitar 9-10% dari gaji kita setiap bulan. Kalau kita dapat bonus juga diambil 10% gitu. Tapi uang ini tuh istilahnya diambil sama sama negara Jepang, ditabung sama mereka. Lalu bisa kita ambil kalau kita udah nggak bakal kerja di Jepang lagi atau kita udah usia 65 tahun. Itu uang kita dibalikin sama negara gitu. Jadi uang ini nggak hilang. Nah, lalu kita harus bayar asuransi, teman-teman. Asuransi ada dua. Asuransi kesehatan seperti BPJS, lalu asuransi pekerjaan seperti BPJS tenaga kerja gitu. Jadi kita harus bayar asuransi ini juga sistemnya persentase 5% dari gaji kita gitu. Nah, asuransi ini tuh yang membuat kita kalau kita ke semua rumah sakit di Jepang, bahkan ke klinik kecantikan, ke dokter gigi, dokter mata, apa ya misalnya kalian sakit punggung, ke dokter sakit punggung gitu, semuanya akan di cover sama negara 70%. Jadi kalian tinggal bayar 30%-nya. Itu sistem asuransi di Jepang gitu. Lalu pekerjaan ini kalau misalnya kalian itu tiba-tiba dipecat gitu sama perusahaan di Jepang. Nah, kalian masih bisa menerima gaji kalian selama sekitar 2 sampai 3 bulan. Dari mana uang itu? Dari ini, asuransi tenaga kerja ini. Begitu. Nah, lalu kita juga harus membayar tax ya, membayar pajak penghasilan seperti halnya di Indonesia. Income tax itu sekitar 2-5%, 2,3-2,5%. Lalu kita juga harus bayar local tax atau pajak ke Pemda gitu ya, pemerintah setempat itu sekitar 6-10% tergantung kalian tinggal di mana. Begitu. Lalu selanjutnya, terakhir ini adalah working culture. Ya, jadi apa sih working culture-nya Jepang itu? Mungkin kalian tahu kalau orang Jepang itu terkenal sangat disiplin, sangat tepat waktu dan segala macam. Itu semua benar ya teman-teman ya. Jadi eh, punctuality dan disiplin atau tepat waktu itu adalah salah satu hal yang paling basic di Jepang gitu. Misalnya kalian mau meeting sama klien gitu ya. Misalnya kalian mau meeting sama calon klien kalian. Kalian janjian meeting jam 10, terus kalian datang jam 10 itu adalah telat di Jepang gitu. Jadi kalau jam 10 itu kalian harus datang 10 kurang 15, 10 kurang 10 gitu, kalian harus datang. Karena kalau kalian udah telat atau kalian itu datang lebih lama daripada klien kalian, itu karena klien kalian itu akan tidak percaya gitu. Akan relatif, ya orang ini sama waktu aja nggak menghargai, gimana besok kalau kita mau bisnis bareng gitu. Jadi adalah tepat waktu dan disiplin waktu itu adalah hal yang sangat basic dan sangat, apa ya, harus sangat dilatih gitu. Bahkan saya dari SMA, dari SMA, dari waktu saya kuliah di Jepang juga kelas dan segala macam tuh semuanya selalu tepat waktu. Selesai dan mulai dan selesai itu selalu tepat waktu gitu. Nah, lalu yang kedua, hierarki dan responsibility. Jadi misalnya kalian punya atasan, punya atasan, punya atasan, punya atasan gitu. Nah, di Jepang itu semakin atas jabatan kita, maka responsibel kita tuh semakin tinggi gitu. Jadi misalnya ada problem nih, kalian tinggal kalian bisa laporan ke atasan gitu. Nah itu tanggung jawab kalian tuh istilahnya dilemparkan sebagian besar ke atasan saya, ke atasan kalian gitu. Atasannya lagi, atasannya lagi, atasannya lagi gitu. Jadi semakin tinggi kalian, itu semakin besar tanggung jawab kalian gitu. Nah, dan kalau kalian masih di awal-awal bekerja gitu, setiap ada kesalahan, sesuatu yang aneh, langsung laporin ke atasan aja. Karena itu akan menjadi tanggung jawab atasan. Istilahnya kita bukan lempar tanggung jawab ya, tapi kita membagikan tanggung jawab kita ke atasan kita gitu. Lalu di Jepang itu ada istilahnya teamwork itu lebih penting daripada kerja individu gitu. Kalau kalian performanya bagus, tapi departemen kalian performanya kurang bagus, maka itu tidak diapresiasi gitu, kurang diapresiasi dibandingkan pekerjaan satu departemen kalian tuh memenuhi target gitu. Itulah poin ketiga. Lalu poin keempat, lifetime employment. Jadi di Jepang itu banyak sekali orang-orang yang masuk satu perusahaan, dia akan pensiun di situ. Jadi dari awal sampai akhir dia 20 tahun, 30, 40 tahun di perusahaan yang sama gitu. Loyal lah, istilahnya loyalitasnya tinggi gitu. Itu adalah salah satu working culture di Jepang. Walaupun sekarang-sekarang ini udah banyak working culture-nya udah sedikit berubah ya. Jadi udah banyak terutama generasi-generasi kita umur-umur 25, 30 sampai 40 itu 3 tahun, 5 tahun pindah, 5 tahun pindah itu udah lumayan banyak gitu. Lalu yang terakhir teman-teman, Japanese language atau bahasa Jepang dan juga Japanese manner ya, itu adalah hal yang tidak bisa kalian hindarkan gitu.
Jadi mau kalian bekerja di perusahaan internasional, perusahaan Jepang, apapun yang ada di Jepang, hal ini tuh pasti harus kalian pelajari atau harus kalian mengerti gitu. Karena ini adalah sesuatu yang tidak dihindarkan bahkan di kehidupan kalian sehari-hari gitu. Jadi ada 5 poin penting ya di tentang working culture itu seperti yang ada di slide ini: tepat waktu, disiplin, responsible, teamwork, loyalitas atau lifetime employment, dan yang terakhir Japanese language dan manner itu tidak bisa dihindarkan. Ya, sepertinya itu aja presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin kita bisa Q&A ya. Saya kurang tahu nih, saya masih ada waktu berapa gitu. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Oke, teman-teman tepuk tangan dulu. Tepuk tangan digital boleh, tepuk tangan digital. Terima kasih. Terima kasih Kak Alfonsus. Jadi untuk next agendanya kita akan tanya jawab ya. Untuk tanya jawab mungkin kita akan prioritasin yang dari yang angkat tangan dulu ya Kak. Oke, Oke, boleh nih teman-teman yang ada di pondok, Kak Nizam, boleh? wah rame nih ya. Saya boleh Ya, Kak. bertanya, saya sudah resign. Assalamualaikum. Siapa dulu nih? Kak Nisam dulu ya. Habis itu Kak Arjo ya. Oke, silakan Mohon, duluan. Yo, silakan mohon maaf, Kak. Kak Nisam. Ya, Bismillah, Kak. Jadi saya punya ya sedikit ini, Kak, pertanyaan yang menyangkut Hmm? dengan lebih menyangkut ke Jepangnya, Kak. Hmm. Mengingat ya tadi kan menurut penjelasan Kakak kan untuk cultural interest ya. Ini kalau Hmm. dasarnya nggak cinta sama budaya Jepang itu jadi tantangan tersendiri. Nah, Hmm. dan itu juga yang saya alami, Kak. Saya hingga saat ini sih merasa belum cukup cinta untuk budaya Jepang karena beberapa masalah Jepang itu sendiri. Mungkin karena tingginya utang nasional, terus populasi yang menua, ekonomi Hmm. juga stagnan, terus juga Hmm. masalah budaya hikikomori yang isolasi isolasi di rumah. Itu gimana, Kak? Persaingan teknologi dengan Cina itu kan juga Yap. jadi pertimbangan kita juga sih, Kak. Karena kalau kita bandingkan bahkan sama negara Timur Tengah itu perkembangan ekonominya masih cukup kuat Timur Tengah sih, Kak. Itu ya. Mohon, Kak, penjelasannya, Kak. Oke. Ini langsung saya jawab Hmm. aja Mas ya. Ya, 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 Kak. Oke. Ya, jadi emang tuh bener ya. Jadi kan semua negara pasti punya tantangannya masing-masing ya. Jadi sebenarnya saya kembalikan ke teman-teman sih, kalau misalnya kalian kurang cocok sama satu negara tertentu, buat apa, menurut saya buat apa dipaksakan gitu. Karena apa ya, untuk menjalani karir dan hidup itu kan kalian akan 24 jam apa ya, bersinggungan dengan budaya itu ya. Terus budaya itu tidak bisa kalian hindari gitu. Apalagi misalnya kalian datang ke sana terus, wah saya pengen merubah budaya ini gitu. Kan itu kalian nggak perlu ya kalian mengubah budaya itu ya. Kalau misalnya kalian nggak cocok, kurang suka, menurut saya ya nggak usah aja gitu. Bisa, misalnya kalau ternyata eh, di China, di Taiwan sekarang juga baru bagus, atau di Timur Tengah persaingan budaya apa, persaingan teknologi dan segala macam, itu kayaknya saya lebih serap deh sama budaya mereka. Menurut saya akan menyarankan kalian ke sana gitu. Daripada kalian memaksakan ke sebuah tempat yang apa ya, kalian nggak 100% suka gitu. Karena tuh nanti ke depannya bakal struggle gitu, bakal berjuangnya akan lebih berat gitu. Begitu ya, Kak Nizam ya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Berarti Yuk, saya boleh sama-sama. kesimpulan seperti ini, Kak. Jadi Hmm? memang kalau untuk urusan karir, apalagi di luar negeri itu juga kita memang lebih mengutamakan kultur interest itu, Kak, ya. Iya, kultur interaksi menurut saya sangat penting ya, Kak Nizam ya. Ya, Kak. Hmm. Terima kasih, Kak, jawabannya, Kak. Yuk, semangat, Ya, semangat. semoga ya, Kak, semoga umurnya dipanjangkan, Kak. Amin. Oke, terima kasih Yuk, Kak Niza. lanjut. Mungkin next kita bisa urut aja ya Kak ini. Ya, boleh. Arjo ya, Kak Arjo boleh. Iya, jadi tadi juga saya sempat lempar pertanyaan di chat ya tentang tadi kan opsinya waktu lewat presentasi hanya yang opsi ketiga tuh ya, itu kan hanya opsi master. Tapi bagaimana kalau jalur S1 misalkan, entah dapat beasiswa dari organisasi di Jepang atau pemerintah Jepang atau perusahaan di Jepang, Hmm. atau misalkan yang sekarang ini kan di Indonesia udah ada yang namanya BIM kan, beasiswa Indonesia Maju. Nah itu plus minusnya Hmm. gimana kalau S1 langsung di Jepang, atau harus menunggu dulu Hmm. S1 Indonesia,
baru S2-nya di Jepang, itu plus minusnya gimana, terutama seperti yang tadi saya bilang BIM atau misalkan LPDP itu kan pakai uang pemerintah, pakai uang pajak, berarti kan harus pulang dalam tanda petik itu kan ke Indonesia. Jadi nggak, apakah mungkin bisa langsung kerja? Kan jawabannya kan nggak mungkin kan, atau mungkin ada sepakatan begitu, tapi yang jelas jadi ribet lah gitu. Jadi berarti opsi kakak ini yang S2 kerja berarti bukan lewat beasiswa pemerintah nih, pasti lewat jalur lain. Nah, tadi belum dibahas nih yang kayak gini. Jadi jalur jalur spesifiknya seperti apa dan plus minusnya seperti apa. Kemudian asumsikan udah dapat kerja nih. Apakah tadi kan yang diceritakan ya itu kan lebih kepada tempat perusahaan yang corporate ya, corporate environment ya. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain atau tempat kerja lain seperti kakak tuh kan terutama pertanian kan, pasti kan mestinya banyak keluar ke ke sawah, ke ladang segala macam itu. Nah, apakah perusahaan-perusahaan itu seperti corporate juga suasana itu berbeda? Karena ada juga yang saya dengar disuruh ini karena mumpung orang dari luar nih kerja pakai visa nih, suruh kerja sampai mati. Kalau nanti dia protes, ya visanya dicabut. Jadi dia akhirnya jadi terlunta-lunta nih, nggak bisa nerusin kerja karena siswa bisa dicabut habis itu dikeluarin dari tempat pekerjaan. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh apakah gimana tantangannya itu? Karena saya juga dengar yang bahkannya udah kerja resmi aja ya. Misalkan dia jadi tadi kan sempat ngomongin anime ya. Ada yang kerja jadi illustrator gitu kan, gambar-gambar anime. Itu bayarnya cuman kalau dalam US dollar itu kira-kira sen-senan lah per halaman. Itu kan bayarannya tuh sangat rendah sekali itu dan itu mungkin entah itu umum atau tidak umum. Jadi saya juga nggak tahu tadi sampel kakak tuh tentang yang rata-rata gaji itu sampelnya seperti apa sih juga atau karena ada cerita yang lain yang tidak seperti itu gitu. Nah, kemudian masalah tadi environment gitu ya kerja. Apakah memang sekarang toksik? Karena saya dengar sekarang kan banyak orang yang di Jepang yang kerja itu stres, bahkan ada yang bunuh diri dan istilahnya tuh sangat-sangat harus top down lah. Jadi apapun yang bos katakan tuh harus dikerjakan. Padahal kan kalau tadi dibilang departemen ya berarti kan mestinya kan lebih kepada diskusi ya, lebih mencari solusi yang terbaik bukan top down gitu. Jadi gimana gitu? Kalau memang kenyataan sama realitanya dengan teori itu seperti apa ya? Karena ya jangan sampai jauh-jauh ke Jepang cuma stres gitu kan terus nanti meninggal segala macam. Itu ya pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini referensinya cukup ekstrim ya. Ya, walaupun gini teman-teman, saya menjawab satu-satu ya pertanyaannya. Yang pertama S1 ya. S1 itu sebenarnya ada lumayan banyak ya peluangnya. Kalau kalian mungkin yang cukup interest dengan Jepang pasti kalian tahu Jerome Pauline ya. Jerome Pauline itu kan juga dia dari S1 di Jepang gitu ya. Cuma begini teman-teman, kalau S1 itu peluangnya untuk ada kelas yang di luar bahasa Jepang atau kelas internasional itu menurut saya lebih kecil. Walaupun misalnya nih kalian ada tuh di S1 itu ada Mitsui Bus, ada beberapa beasiswa-beasiswa dari S1 yang itu kalian bisa 4 tahun sekolah di sini dan segala macam. Itu menurut saya eh, kalian akan mau nggak mau harus belajar bahasa Jepang juga sih ya. Kalau S1 karena saya kurang punya referensi teman saya yang S1 tapi S1 di Jepang tapi dia kelasnya tuh internasional gitu. Jadi in English atau apa gitu. Jadi itu menurut saya peluangnya lebih kecil gitu. Lalu kalau tadi yang saya eh, tentang beasiswa ya, beasiswa saya itu bukan dari pemerintah Indonesia, bukan LPDP. Jadi saya nggak ada kewajiban untuk pulang gitu. Beasiswa saya itu adalah dari korporat di Jepang yang tadi saya ceritakan itu, yang mereka tuh, jadi korporat di Jepang ini kan pengen ekspansi nih ke Indonesia kemana-mana. Nah mereka ini bikin kayak komunitas gitu, kayak bikin kayak kayak komunitas gitu, lalu mereka iuran gitu lah. Yuk kita iuran yuk berapa 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 buat bayarin orang-orang ini kita sekolahin ke Jepang gitu. Nah itu. Tapi sebenarnya banyak juga beasiswa-beasiswa lain. Ada yang Ajinomoto, ada Asian Future Leadership, dan segala macam yang tidak mewajibkan kalian untuk pulang ke negara kalian. Jadi kalian ini ya udah setelah lulus kalian bebas mau ngapain gitu. Mau lanjut S3, mau kerja di Jepang itu bisa. Cuma kalau kalian mau ngambil LPDP, ya pasti kalian tahu konsekuensinya kan. Bukan konsekuensi ya saya bilangnya. Kalian tahu kewajibannya, LPDP dibayar di luar negara, maka kalian harus mengabdi ke negara. Jadi kalau kalian mau kerja di Jepang, eh, mungkin bisa dinego sama LPDP-nya. Misalnya kalian di Indonesia dulu kerja berapa tahun, lalu kalian kembali ke Jepang lagi untuk mencari kerja di Jepang, itu bisa, peluangnya banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya
kalian udah yakin banget nih setelah S2 pengen banget langsung kerja di Jepang, ya mungkin LPDP bukan pilihan yang tepat untuk kalian gitu ya. Bisa cari yang lain gitu karena masih banyak beasiswa yang lain gitu. Lalu untuk fakta-fakta di lapangan ya teman-teman. Kalau fakta-fakta seperti itu pasti ada ya. Jadi saya tidak akan apa ya bilang bahwa "Wah, itu bohong itu hoax itu. Pasti ada teman-teman kayak gitu. Nah, makanya gini, kalau masalah visa, nanti kalau kita kerja, kita nggak ini visa kita dicabut. Kan di sini ada lembaga-lembaga perlindungan ya. Kita punya KBRI, kita punya KJRI yang versi Indonesia. Lalu di Jepang juga ada lembaga istilahnya kayak Kementerian Tenaga Kerja Jepang yang bisa melindungi kita. Itu tuh pasti udah sekarang sudah sangat teratur gitu ya. Lalu kalau kalian nyari kerja di Jepang itu di Jepang tuh ada istilahnya black queue atau company hitam gitu istilahnya ya. Company hitam itu adalah company yang kadang-kadang dia tidak membayarkan uang lembur. Kadang-kadang lemburnya berapa tapi dibayarnya berapa. Nah, itu tuh udah ada tulisnya tuh sebenarnya. Itu udah menjadi rahasia umum gitu. Jadi kalau kalian mau memaksakan ngambil company yang black queue, yang company hitam itu pasti akan ada resiko-resiko itu. Walaupun itu pasti juga ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau kalian udah bisa mencari yang lain, kan juga nyari kerja. Makanya kita harus apa ya, mengolah diri kita supaya kita tuh selayak mungkin mendapatkan pekerjaan yang baik gitu. Mungkin saran saya itu sih, itu. Terus kalau masalah stres, kayaknya kerja di mana aja stres ya, menurut saya ya. Karena mau di Indonesia, mau di Jepang, mau di Thailand, mau di Vietnam, mau dimanapun, pasti stres itu ada. Makanya kita harus tahu kenapa kita ini stres gitu. Kita ini stres untuk apa gitu. Kalau kalau saya pribadi, saya juga pasti mengalami stres. Tapi saya ini stres nih, ya wajar lah. Saya masih muda, stres. Saya mikirnya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, saat saya kembali ke Indonesia, mungkin posisi saya akan lebih enak gitu. Tapi kalau sekarang saya masih di Jepang, saya masih berjuang ya istilahnya, berjuang mencari pengalaman, mencari ilmu, pasti stres, pasti tekanan itu pasti ada gitu. Dan komunikasi kita tuh yang paling penting gitu teman-teman. Komunikasi sama departemen sama apa. Kalau kita tuh bisa mengkomunikasikan itu semua, itu menurut saya stres kita bisa sangat berkurang gitu. Mungkin itu ya, mungkin cukup menjawab ya. Eh, bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, atau masih belum terjawab? Tadi yang masalah Udah ya? diskusi tadi, yang top down Hmm? apa versus diskusi itu gimana? Belum dibahas tadi. Oh, oke, oke. Diskusi itu sebenarnya gini, di Jepang tuh ada namanya budaya itu istilahnya horensho. Nah, horensho itu adalah gimana kita selalu mendiskusikan semuanya ke atasan kita gitu. Jadi setiap ada miss sedikit pun, ada sesuatu yang aneh sedikit pun, sebisa mungkin kita mendiskusikan ke atasan kita gitu. Jadi gitu. Menurut saya sistemnya kayak gitu ya di sini. Dan itu kalau kita nih sebagai pekerja yang paling muda, pekerja baru nggak melakukan itu tuh kita selalu ditekankan gitu. Kamu jangan lupa atau jangan lupa report ke saya, jangan lupa diskusi ke saya. Apa-apa tuh didiskusi aja ke saya. Menurut saya sekarang budaya seperti itu gitu. Ya, karena Faktanya kan ya. saya lihat juga ada yang dari apa daerah corporate itu ya, lingkungan corporate itu seperti seragam dalam tanda petik itu harus semuanya gayanya sama, berbusana sama. Kalau misalkan beda dikit warnanya dicat misalkan atau pakai baju yang berbeda dikit, itu nanti gimana gimana gitu. Itu jadi mungkin bukan harus dalam langsung ya komunikasi langsung, tapi komunikasi yang tidak langsung ini yang mungkin yang bisa jadi nanti disingkirkan atau gimana itu apa gimana gitu sih? Apakah itu juga tergantung Gini, dari perusahaannya atau gimana gitu? begini. Intinya gini, aturan itu kan sudah ada di perusahaan nih. Dan kita sudah sadar sebelum masuk perusahaan itu kalau aturan itu ada gitu. Kalau kita datang ke perusahaan itu lalu kita pengen mengubah aturan itu kan itu siapa kita gitu ya. Kalau kita udah memilih perusahaan itu artinya kita harus punya konsekuensi untuk mematuhi aturan itu. Kalau kita tidak suka dengan aturan itu, ya menurut saya nggak usah masuk ke perusahaan itu, ada perusahaan lain gitu loh. Gitu aja sih. Gitu. Selanjutnya, Oke, terima kasih Kak. Silakan. ya sama-sama, Pak Arjo. Dan untuk selanjutnya Kak Dewi boleh bertanya? Oke, halo, suara saya terdengar ya? Terdengar Kak? Ya, maaf saya off cam karena kamera laptopnya nggak Hmm, lagi bagus. Sebelumnya makasih Mas Adi untuk sharingnya ini menarik sekali hmm, untuk saya. sama-sama. Kebetulan saya juga karir di Jepang ini lagi saya coba persiapkan gitu. Karena kebetulan Oke. kalau Mas Adi setelah lulus S1 langsung S2 gitu ya. Kalau saya S1 lalu kerja dulu gitu. Jadi sekarang saya sudah punya kurang lebih 4 tahun pengalaman kerja di Indonesia gitu. Nah, Hmm, sekarang hmm, saya lagi hmm, coba menata karir untuk mau S2 dan bisa kerja di hmm. Jepang juga gitu, Mas.
Hmm. Kira-kira dengan pengalaman yang sudah saya miliki di Indonesia, apakah itu akan Hmm. memberikan peluang lebih tinggi untuk saya bisa dapat pekerjaan di Jepang? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Hmm. adalah saya kan perempuan ya Mas ya, maksudnya nanti Hmm. ke depan akan ada misalnya menikah dan punya anak dan sebagainya. Ketika kita kerja Hmm. Jepang, apakah ada kayak benefit ataupun kayak cuti melahirkan dan lain sebagainya yang di Jepang itu khusus untuk wanita tuh ada nggak sih Mas bisa di-share-kan kalau memangnya ada gitu. Itu Hmm. aja sih Mas. Oke. Makasih Mas Adi sebelumnya. Oke. Jadi namanya siapa? Kak Dewi ya? Ya, Dewi. Oh iya, ya. Terima kasih Kak Dewi pertanyaannya. Eh, Gini Kak, pengalaman kerja ya. Menurut saya pengalaman kerja itu sangat berguna ya Kak ya. Jadi gini, seperti halnya mungkin mencari pekerjaan karena saya jujur aja saya nggak punya pengalaman mencari pekerjaan di Indonesia ya. Jadi saya nggak tahu ini sama dengan Indonesia atau enggak. Jadi kalau di Jepang tuh kan tadi seperti yang saya tadi bilang, kita bikin CV itu kan harus sesuai dengan apa yang diminta perusahaan gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita ini appealing, istilahnya appealing diri kita bahwa misalnya kalau boleh tahu Kak Dewi kerjanya di bidang apa ya Kak? Oh, saya sales marketing, cuman dulu di agriculture juga sih ya satunya. Jadi related sama agriculture sama laboratory. Oh, oh. Oke, oke. Jadi misalnya Kak Dewi ini mau S2 juga di bidang agriculture gitu ya, di teknologi pangan atau apa gitu. Lalu pengen appealing ke pengen nyari karir di perusahaan pangan di Jepang gitu, misalnya Yakult gitu. Nah, jadi eh, bisa aja Kak. Jadi selama Kak Dewi ini mengapil kemampuannya, pengalamannya, oh ini saya ini udah S1 loh di Indonesia, saya S1 belajar ini. Saya udah punya 4 tahun pekerjaan loh, gini, gini, gini. Saya S2 ngambil ini loh. Jadi saya ini cocok banget nih buat masuk ke apa tuh ke kantor kalian gitu. Otomatis 4 tahun yang Kak Dewi dapatkan ini tuh nggak dipunyai oleh kandidat lainnya kan Kak. Karena kandidat lainnya kan baru aja lulus nih. Kayak seperti saya gitu. Saya nggak punya pengalaman kerja, saya nggak tahu gitu tentang pekerjaan tuh harus ngapain, nggak punya pengalaman, nggak punya track record gitu. Tapi 4 tahun ini kalau bisa dibikin sebuah narasi yang bagus, menurut saya akan menjadi peluang yang sangat apa ya istilahnya poin plus kita gitu ya. Poin plus kita saat kita mau mendaftar ke perusahaan-perusahaan di Jepang gitu. Itu untuk yang pertama Kak. Lalu yang kedua tentang ini ya cuti hamil ya Kak ya. Kebetulan di kantor saya yang dulu, saya kan bekerja di pabrik ya, pabrik pangan ya, di lapangannya gitu. Nah, di situ itu ada salah satu senior saya yang dia cuti hamil gitu, Kak. Kalau nggak salah dia tuh, saya kurang tahu tepatnya ya dia usia kehamilan berapa ya, mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan gitu. Dia cuti sampai 1 tahun, Kak. Dan cuti selama 1 tahun itu, saya kurang tahu detailnya. Tapi setahu saya, gajinya tuh masih dapat gitu, Kak. Tapi persentasenya mungkin agak berbeda ya. Mungkin sekitar 80% atau 70%, saya kurang tahu, dan itu sangat tergantung dengan perusahaan. Semakin bagus perusahaannya, semakin bagus tunjangannya. Itu pasti apa ya, natural ya, hal yang wajar gitu ya. Nah, lalu sekarang ini, karena seperti tadi yang saya bilang di awal ya, kayak Jepang tuh kan angka kelahirannya kan sangat lama-lama menurun ya. Birth rate-nya tuh kan turun gitu ya. Jumlah penduduknya menurun. Maka pemerintah ini baru sangat menggembor-gemborkan gitu tentang itu gitu. Jadi untuk perusahaan yang memberikan cuti ke pegawainya selama dia cuti hamil dan segala macam akan dikasih kompensasi sama perusahaan sekian ratus juta misalnya kayak gitu. Itu sekarang tuh udah menjadi apa ya tunjangan yang sangat umum di Jepang gitu. Kemarin salah satu rekan saya dari Indonesia juga, dia dia cowok, istrinya baru aja melahirkan di Jepang, dia dapat cuti 3 bulan dari perusahaan gitu dengan gaji full gitu ya. 3 bulan dari perusahaan itu sebulan sebelum melahirkan sampai 2 bulan setelah melahirkan itu untuk yang cowoknya, untuk yang bapaknya gitu. Kalau yang buat ibunya, setahu saya sih bisa sampai 1 tahun cutinya gitu. Oke, keren banget. Oke, oke, Mm-mm. thank you, Mas. Sama untuk kalau diskriminasi antar kolega, nggak ada ya kalau di Jepang ya? Atau gimana pengalaman Mas Adi? Diskriminasi ya Kak? Apa? Iya, diskriminasi dengan kolega kerja gitu. Oh, nah ini juga sekarang kok agak ini howling ya. Gini, sekarang ini itu juga baru sama pemerintah Jepang baru digencarkan ya, istilahnya harassment gitu ya Kak ya. Baik itu apa ya, sexual harassment, power harassment, dan juga ada banyak sekali harassment-harassment yang sekarang ini baru hampir semua perusahaan itu semua apa atasannya tuh harus apa ya istilahnya
mengajarkan atau mempresentasikan jenis-jenis harassment ini gitu ke bawah-bawahnya gitu. Jadi baru sangat-sangat di apa namanya baru sangat-sangat digencarkan gitu ya supaya ini tidak banyak terjadi gitu. Dan kalau pengalaman saya pribadi, walaupun saya baru 2 tahun ya, saya belum pernah mengalami sih hal seperti itu gitu. Bahkan justru sebaliknya gitu kak ya, kalau boleh jujur, karena apa ya? Karena dalam satu kantor saya yang pertama dulu tuh hanya saya yang orang Indonesia gitu. Jadi otomatis saya akan mencolok gitu ya. Mau nggak mau saya nggak bisa ngapa-ngapain aja udah mencolok gitu. Jadi otomatis saya mau nggak mau akan mendapatkan spotlight. Jadi performa kita akan lebih gampang dikenal gitu. Daripada teman-teman saya yang satu pantaran, dia mungkin harus ekstra gitu untuk mendapatkan recognize dari atasan gitu. Tapi saya asalkan saya nggak membuat kesalahan, saya bekerja sesuai sesuai apa tuh sesuai job desk dan segala macam, itu kok rasanya tuh lebih gampang gitu ya menurut saya untuk di uh, record sama atasan gitu. Begitu Kak Dewi. Oke, baik. Terima kasih Mas untuk sharingnya. Sama-sama. Selanjutnya, Selanjutnya Kak Fitria Susni, silakan. saya Oke, boleh ambil Kak. minum bentar ya? Satu menit Oh, ya minum Oh boleh, ya, boleh. baik-baik. Oh, boleh sambil nanya, boleh. Saya masih dengar. Oke, oke. Hmm. Em, Agak aneh ya. Ya gimana? Oke, ini langsung ngomong aja ya. Ya Ya, nggak boleh apa-apa. Kak. Aja. Oke, jadi sekarang kan saya mahasiswa akhir, Hmm. undergraduate, terus major saya itu computer science. Jadi sekarang tuh udah waktunya job hunting gitu. Nah, katanya kakaknya kan kalau kita apply itu CV-nya itu harus menyesuaikan sama format dari perusahaan. Nah, Hmm. kalau di Indo atau biasanya itu kan kita bisa apply send CV ke kayak di LinkedIn atau apa gitu ya, Hmm. 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 atau Hmm. job-job platform. Nah, untuk di Hmm. Jepang itu kita tahunya itu dari mana ya? Ada Hmm. apa Hmm. perusahaan lagi buka lowongan kerja gitu-gitu. Hmm. Hmm. Terus yang Hmm. kedua, ini kan setelah lulus saya tuh berniat untuk S2. Terus Hmm. cari beasiswa. Terus sambil Hmm. sambil cari beasiswa itu saya juga ingin apply kerja dan juga internship. Nah, kalau untuk Hmm. internship di Jepang itu apakah Hmm. peluangnya itu juga sama, prosesnya juga sama sama yang untuk cari kerja? Oke, mungkin itu Oke, aja oke. dulu. Terima kasih. Oke, oke. Eh, untuk yang pertama ya CV ya. Jadi kalau tadi dilihat dari yang apa yang tadi saya share itu kan ada namanya company presentation session gitu ya, yang kalian ikut sebuah acara Zoom gitu, uh, ikut, bentar ya saya mute dulu ya. Nah, misalnya kalian ikut sebuah acara Zoom, terus kalian ikut company sessionnya mereka gitu ya, misalnya Yakult gitu, kalian ikut acaranya Yakult. Nah, di akhir acara itu biasanya dia ngasih kayak semacam QR code gitu untuk masuk ke websitenya mereka. Nah, masuk ke websitenya mereka, lalu kalian bikin semacam account gitu, pakai email kalian. Nah, nanti eh, di websitenya itu ada pertanyaan gitu, satu, dua, tiga gitu. Nah, pertanyaan itu yang kalian isi itu sebagai CV kalian gitu. Jadi, misalnya eh, jelaskan diri Anda dalam 100 kata misalnya kayak gitu. Atau kalau kalian mau daftar Yakult, kalian mau posisi apa gitu. Nah, itu tuh biasanya setiap perusahaan pertanyaannya beda, walaupun pasti ada pattern-patternnya ya. Kurang lebih arahnya ke sini, kurang lebih menanyakan ini, menanyakan itu gitu. Hmm, begitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua internship ya. Internship sebenarnya gini, jujur aja kalau dari misalnya tadi siapa Kak Fitri ya kalau nggak salah namanya ya. Iya, Kak. Nah, misalnya jujur aja Kak, kalau misalnya Kak Fitri itu posisinya baru di luar Jepang, itu agak susah ya untuk mencari internship yang di Jepang gitu. Atau kalau misalnya WFH gitu kayaknya bisa kali ya. Karena kan tadi bidangnya computer science ya. Tapi setahu saya Betul. internship akan lebih besar peluangnya kalau misalnya udah di sini gitu. Apalagi kalau udah punya basic bahasanya gitu. Walaupun banyak ya perusahaan yang udah internasional gitu di Jepang dia sehari-hari pakai bahasa Inggris, tapi tetap aja kan mereka tetap orang Jepang gitu ya. Jadi tetap aja bahasa Jepang itu masih menurut saya masih sangat perlu gitu ya. Begitu.
Tapi kalau computer science itu sebenarnya ada banyak ini ya, direct recruitment yang tadi saya bilang itu ya. Coba cari aja gitu di LinkedIn gitu, direct recruitment dari undergraduate gitu. Biasanya itu bidang-bidang computer science, IT, terus semiconductor itu sekarang baru sangat favorit gitu. Jadi kalau itu sistemnya kalian misalnya langsung ditemukan sama orang Jepang gitu, langsung diinterview sama orang Jepang. Kalau kalian keterima, misalnya, oh saya udah lulus nih, tapi oh yaudah kamu di Indonesia dulu 6 bulan, saya kasih biaya buat belajar bahasa Jepang. Kalau udah 6 bulan kamu saya berangkatin ke Jepang, saya biayai segala macam untuk kerja ke tempat saya. Itu rata-rata sistemnya kayak gitu, gitu. Oh ya Kak, Em, untuk yang tadi yang pertama itu kan kita tahu perusahaan lagi buka kayak Hmm. informasinya itu kita dapatnya dari mana ya? Kalau biasanya kan kita dapat informasi dari LinkedIn atau ada di job portal, Ah, Glassdoor, kayak ya, gitu-gitu loh. ya. Mm-mm. Jadi di Jepang tuh ada website sendiri gitu. Website semacam LinkedIn-nya Jepang gitulah yang isinya untuk sharing-sharing gitulah. Tapi namanya ini Mainavi. Jadi ada itulah, itu yang salah satu yang paling besar. Tapi ini itu 90% bahasanya bahasa Jepang ya, teman-teman. Gitu. Ada Mainavi, ada Rikunavi gitu. Mungkin gitulah bisa dicari gitu. Nanti kalau misalnya udah mau coba nanti di Jepang ya. Jadi semua orang di Jepang pakainya itu gitu. Itu kok yang mempertemukan orang nyari kerja sama orang apa namanya? Orang buka kerja gitu langsung di situ gitu. Jadi kalian tinggal apply 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 masukin data kalian, ngisi CV sesuai keinginan perusahaan dan segala macam gitu. Oh ya, Oke. jadi kalau meskipun saya kan belum belajar bahasa Jepang ya, Hmm. tapi ada recruitment tadi, itu masih ada peluang ya. Mm-mm. Oke. Masih ada, masih ada. Coba aja Oke, dicari-cari Kak, Kak. itu direct recruitment itu. Mhm. Baik, Kak, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Oke, untuk mungkin Oke. untuk nextnya akan lebih sedikit singkat ya karena batas waktu kita Oke, oke. Sampai 8 jam menit berapa sih, Mas? 20.55 kira-kira. Oke, Jadi oke. mungkin satu pertanyaan bisa 2 menit deh. Oke, siap, siap. Monggo Kak Rizka Aisyah. Terima kasih Mas. Hmm, Eh, Sebetulnya sama-sama. pertanyaannya agak banyak, tapi mungkin jawabannya cepat ya. Tadi saya cukup tertarik dengan yang beasiswanya Mas Adi, yang dari company-company itu nanti bolehkah di-share beasiswanya apa? Karena kan itu ada relate sama company ya. Lumayan bisa Hmm, langsung ada koneksi ke company-nya itu satu. Yang kedua, saat daftar pekerjaan di dua pekerjaan yang saat ini itu ada requirement and level bahasa Jepangnya nggak sih? Takutnya memang ada requirement-nya, jadi nggak bisa bahasa Jepang ya otomatis belum bisa daftar. Itu kedua. Ya, hmm. ketiga untuk rekrutmen pro hire punya informasi nggak ya Mas ya? Soalnya ya jujur saat ini saya sudah ada pengalaman sekitar 8 tahun coba mencari-cari untuk yang pro hire di Jepang. Itu ketiga, Pro sama hire itu keempat, gimana ya, Kak ya? pro hire itu langsung ke level tertentu gitu sih, Oh, oke, oke. Hmm, yang sudah ada pengalamannya biasanya. Terus hmm, sama yang hmm, keempat, kalau kesempatan kerja untuk yang level S3, karena sebetulnya saya hmm, sudah S2 dan ada hmm, kemungkinan mau ambil S3 gitu, kesempatan kerjanya sama saja kah dengan yang S2 atau hmm. punya kesempatan Oke. lebih besar gitu untuk yang S3. Itu aja sih, Mas. Oke, oke, oke. Terima kasih. Yang pertama ini ya Kak ya. Ini saya ketik nih. Ini nama program saya dulu. Mungkin bisa cari di Google aja. Detailnya seperti apa. Itu juga kadang-kadang disupport sama Max ya. Max tuh mungkin kalian tahu. Itu semacam Hmm. LPDP-nya Jepang gitu. Nah, Ya, terus ya. kalau masalah level bahasa, untuk aman itu di N2. Untuk aman mendapatkan pekerjaan di Jepang ya. Tapi N3 tuh kalian udah bisa mulai nyari kerja gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau N4 tuh masih masih belum bisa menurut saya. Jadi N3 itu minimal, N2 tuh enak gitulah. Begitu. Terus Oke. tadi kalau pro hire itu kalau pro hire itu malah kebanyakan dari LinkedIn gitu setahu saya Kak. Tapi saya juga nggak begitu mendalami ya. Jadi mungkin kayaknya di LinkedIn ada semacam kayak Robert Walters segala macam gitu bisa dicari gitu ya. Oke. Begitu. Kalau yang untuk S3 pasti ada, terutama untuk di bidang-bidang riset dan bidang-bidang R&D sebuah perusahaan ya. Mereka biasanya syarat minimumnya di S2 S3 gitu Kak. Begitu. Dan itu pasti basic salary-nya udah lebih tinggi. Begitu. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Lanjut.
Lanjut, Kak Mujarin saat. Halo Mas, aku tadi nggak terlalu ini ya, maaf karena lagi sambil masih kerja di kantor juga. Maaf, kedengaran nggak Mas? Kedengeran? Ini aku lagi nyimak juga sih sebenarnya Mas. Aku sebenarnya punya study plan keluar juga sih sebenarnya. Saat ini aku tuh kerja di ini kan di pemerintahan di Jakarta. Hmm. Eh Biasa aku tuh study satu tuh politeknik ya, teknik elektro gitu. Tapi sebenarnya pekerjaanku sekarang tuh lebih ke di bidang PR sih sebenarnya Mas, bikin konten gitu-gitu kan. Nah, aku tuh lagi nyusun study plan sebenarnya keluar nggak mesti harus kerja sih sebenarnya, tapi berpikir untuk gimana nanti kerja di luar gitu kan, nggak menutup kemungkinan bahwa harus di Jepang, tapi karena melihat peluang di Jepang tuh kayaknya lebih dari segi salary dan beberapa fasilitasnya cukup bagus ya Mas ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mas, kan kita ini S1 ya dari Indonesia, dan Hmm. ya meskipun saya S1 tuh ya nggak masuk top 10 juga sih sebenarnya, tapi kira-kira dari Mas nya ada nggak sih tips-tipsnya gitu, kayak kita ini kan udah punya pengalaman sampai kurang lebih dua tahun lebih lah gitu kan, dan berhubung di bidang kayak media konten gitu. Nah, itu ada peluang nggak sih kalau ke Jepang seperti itu, dan kira-kira apa sih yang masih perlu saya persiapkan lebih dalam kurun 1 tahun mungkin, atau dalam kurun 6 bulan gitu Mas. Hmm. Kalau maksudnya kan kita kan Oke. beda ya, kalau misalkan pendidikannya kurang selama ini kan satu di Jepang ya, artinya kan kita perlu, kalau aku kan Oke. di sini gitu kan dengan Oke. pengalaman Oke. kurang lebih 2 tahun. Nah, mungkin itu saja Mas, maaf ya kalau agak-agak ini. Oke. Thank you Mas. Aman, aman. Gini sih, Mas. Menurutku yang pertama, kalau mau berkarir ke luar negeri, kita harus punya cultural interest dulu, Mas. Itu paling penting, Mas. Jadi tadi kan Masnya bilang nggak harus ke Jepang gitu. Nah, menurut Masnya itu eh, paling cocok di mana nih kalau misalnya nggak Jepang gitu? Karena nggak harus Jepang juga kan, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya udah, kalau misalnya negaranya itu bahasanya bukan bahasa Inggris, pelajari bahasanya dulu gitu. Menurut saya itu dua itu adalah hal yang paling awal gitu ya. Kita suka sama budayanya, kita mempelajari bahasanya gitu. Itu sih Mas. Kalau persiapannya tadi 6 bulan 1 tahun tadi ya itu 6 bulan 1 tahun itu menurutku buat persiapan bahasa udah habis gitu waktunya Mas. Gitu. Jadi kalau kita udah pasti mau kemana, pelajari aja bahasanya gitu. Begitu. Karena peluang pasti ada Mas. Begitu. Oh iya Mas, benar-benar masuk akal sebenarnya Mas bilang tuh, maksudnya ya belajar bahasa dan apa culture-nya. Tapi kalau misalkan Mas kayak kita dari S1 misalkan di Indonesia gitu, dan itu ada masih punya peluang ya Mas ya, kira-kira ya. Itu mungkin dari portofolio juga kali ya. Iya Kak. Itu ya. Ya, ya ada Mas pasti peluang ada. Menurut saya kalau dicari pasti ada Mas peluang itu. Asalkan kita suka sama budayanya dulu, terus kalau bahasanya kita bisa menguasai, itu kan artinya peluang kita udah sama-sama orang yang asli dari situ gitu loh Mas. Gitu sih. Begitu Oke ya Mas. oke Lanjut ya. ya, oke oke. Ini Thank you tinggal thank you 2 Mas. menit ya. Kasihan Thank you masih Mas, ada thank you 3 Mas. orang. Iya, iya. Cukup inilah. Hmm. Boleh lanjutnya Kak Wahyu Nur Cahyani. Iya, terima kasih Mas Adi dan Mas Moderator. Langsung saja Hmm. ya. Eh, Oh, ini, ini udah eh, di chat ini ya Kak ya? iya betul. Kebetulan saya punya Oke. apply scholarship di Nagoya juga nih Mas di Hmm. Graduate School of Medicine nih. Nah, untuk Hmm. buat tahu nih profesor-profesor di sana tuh punya interest penelitian apa aja gitu, itu bisa tahu dari mana ya selain dari web universitasnya. Kemudian eh, saran dari Mas Adi aja untuk esai dan rancangan tesis gitu, kira-kira gimana gitu untuk menarik profesor-profesor di sana. Dan gimana Oke. culture-nya nih di Nagoya University sendiri. Makasih ya. Waduh. Oke. Nagoya University ini salah satu universitas top ya Kak ya. Mungkin 10 besar di Jepang ya, setahu saya ya. eh Kalau untuk cari tahu topiknya mungkin bisa browsing Kak, browsing di website perusahaan, website universitasnya satu. Yang kedua tinggal ketik. Jadi kalau dari universitas itu kan kita bisa tahu tuh kayak istilahnya organisasinya ada lab apa, lab apa, lab apa, lab apa gitu kan. Nah masing-masing profesornya nih kita cari aja namanya di Google gitu Kak. Kita bisa tahu dia topiknya di mana gitu. Cuma gini Kak, poin yang pentingnya Kak, kalau misalnya eh, ada dua nih poin pentingnya. Yang pertama, apakah profesor itu pastikan dulu dia mau menerima foreigner. Karena ada profesor yang dia tidak bisa bahasa Inggris juga. Dan dia tidak menerima foreigner. Makanya dia nggak mau gitu. Jadi dia nggak mau ngambil resiko untuk mengambil foreigner daripada dia tidak bisa bekerja sama dengan baik. Lalu yang kedua, Kak, kalau misalnya dari kampusnya kakak itu ada yang pernah kerja sama sama salah satu profesor, mention nama
profesor mention nama dosen yang kerjasama itu akan sangat membantu karena orang Jepang kalau dia udah pernah kerjasama dia nggak akan lupa sama orang itu. Jadi kayak, oh kamu ini ya muridnya ini ya, oke lah sini sama aku nggak apa-apa gitu. Nah itu tuh budaya di Jepang masih sangat besar kayak gitu. Begitu Kak. Mungkin menjawab ya. Kasih Mas. Hmm, sama-sama. Oke, untuk terakhir yang raise hand, Terakhir boleh nggak Kak? Boleh ya. Kak Andrew Immanuel. Ya, Oke, ya bisa satu yang kedengaran terakhir. suara saya? Aman. Oke, mungkin pertanyaan saya singkat aja. Kebetulan mengenai kita membahas soal karir di Jepang, saya saat ini sebenarnya berkarir sebagai di bidang edukasi, yaitu sebagai guru. Nah, saya ingin mencari tahu nih Kak, apakah mungkin ada saran atau mungkin link atau apapun itu yang bisa membantu untuk bisa bekerja di salah satu sekolah internasional di Jepang seperti itu Kak. Atau mungkin kakak punya kenalan yang pernah seperti itu sehingga bisa sharing tentang tahap-tahapnya. Kalau bahasa ya pastilah kemanapun kita pergi, mau ke negara manapun, like it or not, kita harus pelajari budaya dan bahasa tersebut. Nah, kalau masalah cultural interest, saya nggak ada masalah. Yang penting, saya ingin memang dari dulu pengen bekerja, mengajar di Jepang gitu. Terima kasih, Kak. Kalau boleh tahu ngajarnya apa ya Kak? Bahasa Indonesia Saya gitu ya guru bahasa berarti. Inggris. Oh Saya bahasa guru Inggris. bahasa Inggris ya Oh sebenarnya. Iya, dan oke. kebetulan kan beberapa yang saya cek juga, kalaupun dari bukan cuma di Jepang, di negara sebagai guru internasional juga diperlukan beberapa sertifikasi. Dan saya juga mempunyai beberapa sertifikasi yang well known untuk di kayak mungkin kayak dari Cambridge seperti itu Kak. Dan apakah itu berpengaruh atau gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, Eh, satu yang saya tahu ya, ini kan pengalaman pengalaman saya juga masalah itu mungkin agak sedikit jauh dari bidang saya ya kak ya jujur aja. Cuma dari yang saya tahu banyak sekali foreigner-foreigner di Jepang di sini tuh sebagai guru bahasa Inggris. Karena guru bahasa Inggris itu kan dari level TK sampai level universitas gitu ya. Jadi saya ada beberapa kenalan gitu, tapi rata-rata itu dari mungkin dari Kanada, dari Australia, atau dari apa Irlandia atau Wales gitu ya. Nah itu tuh banyak sekali yang datang ke sini untuk menjadi guru bahasa Inggris gitu. Tapi untuk masalah jalurnya, jujur aja saya nggak tahu Kak. Mungkin kalau kakak mau penasaran, bisa cari di grup Facebook isinya orang-orang Indonesia gitu yang di Jepang. Saya kasih nama grupnya di sini ya Kak ya. Indonesia Community in Japan. Nah, coba cari di grup Facebook di situ, Kak. Itu isinya orang-orang yang udah profesional di Jepang gitu. Mungkin pasti banyak orang yang bisa membantu, Kak. Gitu. Oh ya, baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kak, sorry, mungkin ada satu lagi nih pertanyaan yang kirim dari Oke, chat ya. Jadi pertanyaan ini yang dari mana ya, Kak ya? Kak Ersha. Jadi Kak Ersha ini lulusan ilmu S1 Ilmu Komunikasi di tahun 2018 dan dari lulus kerja kerjanya di bidang desain grafis. Nah, kira-kira peluang untuk S2, peluang S2 di Jepang itu yang dibutuhkan apa ya? Oh, oke. Dan juga ingin rencana bangun karir nggak di Indonesia, mungkin ada di Jepang gitu ya. Dan dia butuh masukan dan juga pencerahannya, Kak. Hmm. Oke, gini. eh Kalau misalnya mau yang align ya, sama-sama desain grafis, mungkin Kak Irsya ini bisa cari tahu dulu stylenya di Jepang ini desain grafisnya kayak gimana gitu. Apakah itu sesuai dengan track recordnya sama apa tuh track recordnya portofolionya Kak Irsya atau enggak gitu ya. Kalau misalnya bidang lain gitu ya, bidang lain tapi sepertinya tadi komunikasi, komunikasi kan berarti bahasa penting ya. Jadi agak susah gitu ya menurut saya ya. Kalau dibilang tadi peluang untuk S2 yang dibutuhkan di Jepang apa? Seperti yang tadi saya bilang ya, mungkin lebih ke IT, computer science, eh, gitu ya. Kalau yang science ya, kalau saya kurang kurang paham sih, kan lumayan banyak peminatnya ya, yang berkaitan sama sustainable sustainable gitulah. Begitu Kak Irsya. Aduh, ini internet saya nggak apa ya? Aman toh Kak? Aman, Atau kurang aman. jelas? Aman ya? Sekarang aman sih, Kak. Aman. Oke, oke.
Perlu saya Oke. ulang nggak Kak? Aman ya Kak ya? Kedengeran nggak tadi Kak? Yang lain kedengeran? Kak Lydia tadi kedengeran nggak? Kalau saya sih kedengeran jelas. Kedengeran, Kak? Oke, oke, oke. Oke, aman aman. Oke, mungkin karena waktunya sudah juga udah cukup ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab sudah bisa kita tutup. Terima kasih Kak Adi. Mungkin kita bisa kirim emoji tepuk tangan ya teman-teman. Terima kasih Kak Adi udah menyampaikan banyak sekali ilmu kepada kita yang juga teman-teman juga udah menjawab. Kak Adi juga udah menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi ya mungkin itu saja dari Kak Adi. Terima kasih. Dan saya mau menyampaikan beberapa informasi teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk ngupload dan screenshot IG di IG Story atau di feed untuk menunjukkan kalau kamu mengikuti StuDev Talk ini, Pathway to Kickstart Your Career in Japan. Dan jangan lupa tag akun kami studev.co.id dan juga jci.yogyakarta. Nanti aku kirim di komen ya nama Instagramnya. Nah, sertifikat ini akan dikirimkan kurang lebih 1 minggu setelah acara ini selesai lewat akun email yang kalian sudah daftarkan. Dan juga nih dari JCI Yogyakarta ada kasih games. Jadi kalian hanya sekedar share dan tag acara ini di IG kalian, nanti juga tag JCI Yogyakarta. Nanti aku kirim juga di chat. Dan kalian di captionnya atau ditulisnya itu ditulisin kesan dan pesan. Dan 3 orang yang beruntung akan dapat e-money senilai 100.000. Gitu. Jangan jangan lupa follow Instagramnya juga ya JCI Yogyakarta. Nih aku tulis di chat dulu ya. 100.000 yen atau 100.000 apa ini? 100.000 rupiah kebetulan Kak, bukan yen. Oke, mungkin itu aja dari webinar kali ini, teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk meluangkan waktu untuk datang ke webinar ini ya. Dan satu lagi keinginan kita adalah semuanya untuk on cam dan kita foto bareng. Boleh ya, teman-teman? Nih Kak Nizan sama teman-temannya ini udah rame nih. Ayo, Kak Niza itu bisa satu frame semuanya masuk nih. Teman-teman yang lain on cam dong, guys. Biar kita bisa foto bareng. Udah ya? Gimana, teman-teman? Masih banyak yang belum nih? Oke. Udah semua ya? Oke, teman-teman. Kita foto sekarang ya. 3, 2, 1, senyum. Ganti gaya sekali lagi. Oke deh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya moderator Dastia Wiranugoro. Saya mengundurkan diri. Terima kasih teman-teman sudah hadiri acara kami. Terima kasih teman-teman dan juga terima kasih Kak Adi. Sama-sama Kak. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir ya, menyempatkan waktu ya. Kalau ada salah-salah mohon Terima maaf ya. kasih. Kalau masih Terima Terima mau kasih. kasih, nanya-nanya bisa Kak. Terima bisa ke kasih. LinkedIn atau bisa ke apa? Ke Instagram saya ya. Silakan. Terima kasih. Saya izin live ya. Instagramnya belum diumumkan itu Oh, di ada chat. itu. Di chat coba tuh. Ada itu. Cari aja. Ada nggak ya? Udah kok saya. Resensinya. Ke tenggelam ya. Itu ada nih. To everyone nih. Tuh. Nah,
Ini Instagramnya di private atau open buat semua? Rahasia dong. Nah, justru karena itu saya tanya. Karena kalau private, gimana caranya DM, gimana caranya komunikasi kan?